main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 655 Keluarga Tuhan. Mendengar kata-kata Ye Guan, wajah Pak Tua Zhao tiba-tiba menjadi gelap. Pasti keempat Jenderal Tao itu. Jenderal Tao, mata Ye Guan menyipit. Mari kita bicara di tempat lain dan jangan melawan. Sebelum Pak Tua Zhao bisa bereaksi, cahaya keemasan menyelimuti dirinya, dan kemudian kekuatan misterius hendak memindahkannya menjauh. Dia hendak melawan, tapi hanya memikirkan kata-kata Ye Guan. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia memilih untuk tidak melakukannya, untuk menolak. Segera Pak Tua Zhao langsung diterima di menara kecil. Ye Guan berdiri dengan pedangnya dan menghilang ke pegunungan yang luas. Setelah Tuan Zhao memasuki menara kecil, dia bingung untuk beberapa saat, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat serius. Waktu berlalu secara berbeda. Ketika dia merasa ada perbedaan besar antara waktu di sini dan waktu di luar, hati Pak Tua Zhao tiba-tiba terasa seperti berada di luar kendali. Takut. Saat ini, dia hanya merasakan teror. 10 tahun di dalam menara dan 1 hari di luar. Baru pada saat inilah Tuan Zhao menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan pendekar pedang muda di depannya. Asal-usul pendekar pedang muda ini jelas tidak biasa. Anda tahu, hal ajaib semacam ini tidak tersedia bahkan di Daoshi. Terlebih lagi, begitu benda suci semacam ini terungkap, pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Tepat ketika Pak Tua Zhao terkejut, Ye Guan muncul di hadapannya. Melihat Ye Guan, Pak Tua Zhao buru-buru berkata, "Tuan Ye." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu bilang ingin berlindung denganku." Orang tua Zhao mengangguk. Ye Guan Dao, hanya karena keluarga Qi. Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, "Benar." Ye Guan menatap Pak Tua Zhao dan tidak berkata apa-apa. Pak Tua Zhao tidak berkata apa-apa, menunggu Ye Guan mengambil keputusan. Dia tahu bahwa pemuda di depannya dapat mengetahui apakah perkataannya benar atau salah. Saat ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Selamat bergabung di Akademi Guan Xuan." Orang tua Zhao tercengang, "Akademi Guan Xuan?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Pak Tua Zhao sedikit bingung. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang kekuatan ini? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Dia tahu jika tidak ada kecelakaan, ibunya akan membawa orang ke zaman kuno ini. Orang tua Zhao melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa kekuatan di belakang pendekar pedang muda di depannya pastilah klan tersembunyi. Dan sampai sekarang, klan tersembunyi ini masih sangat-sangat mengagumkan, meskipun kita tidak tahu betapa hebatnya itu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ceritakan padaku tentang pasar Tao ini." Pak Tua Zhao memulihkan pikirannya dan mengangguk. Pemilik pertama kota Dao, Minggu Yinghe, berasal dari tempat bernama Bima Sakti. Ye Guan tiba-tiba menyela Pak Tua Zhao, "Galaksi?" Orang tua Zhao mengangguk dan menatap Ye Guan. "Tuan Ye tahu?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Bima Sakti. Dua sosok cantik tiba-tiba muncul di benak Ye Guan. Tentu saja dia tidak akan lupa bahwa ada dua wanita yang menunggunya di tempat itu. Saya harus meluangkan waktu untuk kembali. Sejujurnya, dia masih menyukai tempat di Bima Sakti ini. Pak Tua Zhao melanjutkan, setelah ia mendirikan kota Dao, di bawah kepemimpinannya kota Dao secara bertahap berkembang, dan akhirnya menjadi kamar dagang terbesar di dunia. Apalagi kota Dao tidaklah sederhana. Di belakang kota Dao, ada beberapa kekuatan yang kuat mengambil bagian. Istilah ini juga ditemukan oleh pemilik pertama Daoshi. Ye Guan mengerutkan kening, "Beli saham."
Pak Tua Zhao mengangguk, ya karena alasan inilah kota Dao memiliki status yang sangat istimewa di dunia surga dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Ye Guandao, ceritakan tentang kekuatan utama di dunia. Orang tua Zhao melirik Ye Guan, sedikit bingung. Tuan muda Ye sepertinya tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Tanpa berpikir panjang, Pak Tua Zhao melanjutkan, ada 3 kekuatan paling kuat di dunia saat ini, termasuk keluarga Shen, klan Zen, dan klan monster Desolate di hutan belantara kuno. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Di antara mereka, Shen Yi berasal dari keluarga Shen. Mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Zhao, Ye Guan tercengang. Shen Yi berasal dari keluarga Shen. Pak Tua Zhao mengangguk. Ya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tuhan ini meninggalkan keluarga Tuhan, pergi ke era lama, dan menciptakan era alam semesta baru. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika klan dewa memiliki Shen Yi untuk membantu mereka saat itu pasti akan menjadi kekuatan super nomor 1. Sayangnya, tampaknya ada konflik antara Shen Yi dan keluarga Shen, dan kedua belah pihak tidak pernah ramah. Ye Guan sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka kalau Shen Yi ini berasal dari keluarga Shen. Pak Tua Zhao melanjutkan, keluarga Shen memang sangat kuat. Selalu kuat. Bahkan sekarang, hanya klan Zen dan klan monster hutan belantara kuno yang dapat bersaing dengan mereka. Faktanya, ketika Shen Yi ada, istana Dao miliknya juga sangat kuat. Dia kuat dan setara dengan ketiga kekuatan ini. Tidak hanya itu, kekuatan pribadinya menduduki peringkat nomor 1 pada saat itu. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan, banyak orang pasti menginginkan warisan yang ditinggalkannya, karena pada saat itu, hanya Shen Yi yang telah mencapai keilahian 100%. Tidak ada yang mencapainya sebelum dia, dan sejak dia, dan tidak ada yang memilikinya pernah mencapainya lagi. Ye Guan berkata dengan lembut, jadi, akan ada lebih banyak orang yang akan menggangguku? Pak Tua Zhao mengangguk, tentu saja, karena warisannya kemungkinan besar memungkinkan orang mencapai 100% keilahian. 100% ilahi, Ye Guan terdiam. Setelah berhubungan dengan orang-orang kuat di alam Shinto, dia menemukan bahwa semakin kuat keilahian, semakin kuat kekuatannya, dan jalan yang ingin dia ambil bukanlah jalan ketuhanan, tetapi jalan kemanusiaan. Apakah Anda ingin menciptakan dunia baru untuk diri Anda sendiri? Ye Guan tiba-tiba sakit kepala. Pak Tua Zhao tiba-tiba berkata, Tuan Ye, apakah Anda khawatir? Ye Guan tiba-tiba sadar kembali. Khawatir? Apa yang kamu khawatirkan? Pak Tua Zhao berkata, saya khawatir mereka akan mengganggu Anda. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak khawatir. Pak Tua Zhao. Ye Guan tiba-tiba berkata, bagaimana peringkat kuil saat ini di antara dunia? Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, kekuatan kuil saat ini hanya dapat dianggap di atas rata-rata karena perselisihan sipil mereka terlalu serius. Sejak kematian Shen Yi, kuil-kuil tersebut terus mengalami perselisihan sipil hingga hari ini. Begitulah disebut dewa. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu tampaknya sedikit tidak puas dengan gelar ini untuk mereka. Pak Tua Zhao mengangguk, ya pada saat itu, semua orang tidak keberatan jika Shen Yi disebut dewa. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang kuat di alam Shinto dengan keilahian 100%, tapi sekarang yang disebut dewa itu. Mereka hanya bisa bersenang-senang di lingkaran mereka sendiri. Di luar tidak ada yang memperlakukan mereka. Namun, Xuanzong sangat kuat. Ye Guandao, seorang murid Shen Yi,
Pak Tua Zhao berkata, "Ya, dia adalah salah satu dari 2 siswa paling kuat di antara siswa Senyi." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba melirik ke arah Ye Guan. Dia menemukan bahwa Ye Guan, sebagai keturunan Senyi, bahkan tidak memahami kuil. Apakah Tuan Ye keluar dari batu? Ye Guan tiba-tiba berkata, kekuatan macam apa klan iblis kuno ini? Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, "Tanah suci semua monster." Ye Guan sedikit penasaran. Tanah suci, Pak Tua Zhao mengangguk. Ya, di tempat ini, tidak hanya terdapat banyak garis keturunan leluhur, tetapi juga terdapat mata air suci yang legendaris. Mata air suci ini dapat sangat meningkatkan garis keturunan dan fisik klan iblis. Justru karena inilah maka klan iblis kuno kekuatannya sangat menakutkan. Perlu disebutkan bahwa alam Sanhai pernah menjadi bagian dari klan iblis kuno. Namun, karena beberapa alasan, alam Sanhai memisahkan diri dari klan iblis kuno. Ya, pada saat ini, Tuhan juga datang dan berkata, kami di alam gunung dan laut memang bagian dari klan iblis kuno, tapi itu sudah lama sekali. Ye Guan sedikit penasaran, lalu kenapa kalian berpisah nanti? Sen Ye menjelaskan, umat manusia memiliki perselisihan sipil, dan suku monster juga mengalaminya. Di suku iblis kuno, ada juga perselisihan sipil. Justru karena perselisihan sipil itulah Raja Iblis dari alam pegunungan dan laut meninggalkan dunia kuno bersama sekelompok suku iblis, gurun. Namun, karena terdapat mata air suci di gurun kuno, perkembangan klan monster di alam pegunungan dan laut tidak dapat mengimbanginya. Banyak monster kuat kembali ke gurun kuno, dan gunung serta lautan kekuatan dunia menjadi semakin berkurang dari sebelumnya. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas pelan. Alam gunung dan laut sebenarnya sedang mengalami masa kejayaannya saat itu, namun sayangnya, sumber dayanya tidak sebaik tanah hutan belantara kuno. Oleh karena itu, perkembangan selanjutnya menjadi semakin lambat di belakang tanah hutan belantara kuno. Ye Guan memandang Sen Ye dan berkata sambil tersenyum, "Senior, pernahkah kamu berpikir untuk kembali ke alam liar kuno?" Tuhan juga tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Pak Tua Zhao tiba-tiba berkata, "Saudara Sen Ye ingin kembali. Tanah air kuno pasti akan menyambutnya." Namun, tanah air kuno belum tentu menerima alam gunung dan laut karena tempat itu disebut pengkhianat oleh tanah air kuno. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Sen Ye. Faktanya, ketika dia melihat Sen Ye, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bos besar dari alam Sanhai juga akan mengikuti Tuan Ye. Anda tahu alam Sanhai meskipun miliknya kekuatannya jauh lebih rendah daripada gurun kuno, kekuatan Sen Ye tidak lemah. Bahkan jika dia ditempatkan di gurun kuno, dia akan tetap berada di level bos. Mendengar kata-kata Pak Tua Zhao, Sen Ye mengangguk sedikit. Tanah air kuno benar-benar tidak terlalu menyukai kita, tapi itu tidak masalah, selama semua orang tetap damai. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, situasi Anda saat ini tidak terlalu baik. Dengan warisan Senyi, 100% keilahian, dan darah leluhur, godaan ini terlalu besar, dan banyak lagi pasukan pasti akan didambakan." Ye Guan mengangguk sedikit, "Aku mengerti tapi aku tidak bertarung sendirian." Tuan Zhao dan Tuan Zhao sedikit bingung. Ye Guan hendak berbicara, tetapi saat ini, dia mengerutkan kening sangat cepat. Karena itu, dia meninggalkan menara kecil itu. Begitu dia meninggalkan menara kecil itu, 4 aura dewa yang menakutkan langsung menguncinya.
Bab 656, jika Anda memiliki dendam, balas dendam saat itu juga. Ye Guan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang secepat itu. Pada saat ini, suara Patua Zhao terdengar di benaknya. Tuan Ye, ini adalah 4 Jenderal Tao, semuanya kuat di alam Tao ilahi. Jangan gegabah. Jenderal Tao. Begitu suara Patua Zhao turun, waktu dan ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan kemudian 4 lelaki tua muncul di depannya. Keempat lelaki tua itu semuanya mengenakan jubah hitam, dan penampilan mereka sangat mirip, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. 4 saudara laki-laki. Keempatnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pemimpin pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, Tuan Ye, saya pikir Patua Zhao telah memberitahu Anda tentang saran yang dibuat oleh Tuan Istana saya. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, bolehkah aku menolak? Pemimpin pria berjubah hitam itu mengangguk, tentu saja mungkin, tapi saya tidak menyarankan Anda melakukan ini. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, bahkan jika aku bersedia menjualnya, kamu tidak akan membiarkanku pergi kan? Pria terkemuka berjubah hitam menatap Ye Guan, dan setelah beberapa saat, dia berkata, memang. Jika Ye Guan hanyalah orang biasa, mereka mungkin akan melepaskannya, tapi Ye Guan bukanlah orang biasa. Begitu orang seperti ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi Daoshi. Oleh karena itu, lebih baik membunuh mereka. Mendengar perkataan pemimpin berjubah hitam, Ye Guan tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Pemimpin pria berjubah hitam menatap Ye Guan. Kamu masih punya 1 jalan lagi. Itu tergantung apakah kamu bersedia. Ye Guan tersenyum dan berkata, ceritakan padaku. Pemimpin berjubah hitam berkata, serahkan jiwamu dan bergabunglah dengan kota Dao. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, Tuan istanamu cukup bijaksana. Jika aku bergabung dengan Daoshi, semua yang ada pada diriku adalah milik Daoshi, dan aku harus bekerja keras untukmu. Ide yang bagus. Pemimpin pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, tapi kamu bisa bertahan, kan? Senyuman Ye Guan berangsur-angsur menghilang. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi, tapi langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dan hampir di saat yang bersamaan, 4 pria berjubah hitam melakukan aksi di waktu yang bersamaan. Ledakan. Keempat lampu tinju bergabung menjadi satu, menghancurkan cahaya pedang Ye Guan dalam sekejap, dan kemudian, Ye Guan dengan kasar mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Dan di sekelilingnya, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur. Setelah berhenti, Ye melihat lengan kanannya telah terbelah seluruhnya, dan tulangnya terlihat. Ye Guan mendongak dan melihat keempat Jenderal Tao di kejauhan, merasa sedikit terkejut. Kekuatan keempat orang yang bekerja sama ini memang menakutkan. Ye Guan tidak lagi meremehkan musuh dan berkata dalam hatinya, kian-kian. Ledakan. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Ye Guan, dan seluruh dunia terkena dampak langsung oleh kekuatan ini dan menjadi ilusi pada saat ini. Setelah bergabung dengan Aokian-kian, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak dengan liar, dan kekuatan yang kuat secara langsung membuat seluruh dunia menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, keempat Jenderal Tao langsung mengernyit, karena aura yang dipancarkan Ye Guan saat ini sudah agak tidak normal. Ini bukanlah aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang Raja Surgawi. Pemimpin pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, jangan gegabah. Pada saat ini, dia juga menemukan ada sesuatu yang tidak normal pada pemuda di depannya. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan terbalik di selokan. Mata Ye Guan perlahan tertutup.
Pada saat ini, dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia bergabung dengan Ao Qian Qian setelah terobosan Ao Qian Qian, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ao Qian Qian akan meningkat pesat setelah mencapai alam leluhur. Ye Guan membuka matanya dan melihat keempat Jenderal Tao di kejauhan. Tanpa basa-basi, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh 4 Jenderal Tao. Tertawa, saat pedang itu dilepaskan, seluruh dunia meledak. Mata pemimpin itu tiba-tiba menyusut hati-hati. Setelah itu, mereka berempat mengambil tindakan secara bersamaan. Ledakan. Saat kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap, seluruh dunia hancur dan berubah menjadi gelap gulita, seperti lubang hitam besar. Segera setelah itu, Ye Guan dan keempat orang itu mulai bertarung dengan ganas. Namun, Ye Guan masih dirugikan. Keempat Jenderal Dao ini bekerja sama dan kekuatan yang mereka berikan sungguh menakutkan. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Guan dan Ao Qian Qian bergabung, mereka sepenuhnya ditekan oleh mereka. Keempat Jenderal Tao juga terkejut saat ini, karena mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka segera setelah mereka bergerak tanpa ragu-ragu. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Ye Guan secara langsung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan keempatnya mereka tidak dapat menyerang Ye Guan dengan segera. Membunuh Ye Guan, tidak hanya itu, Ye Guan juga semakin kuat di setiap pertarungan. Di menara, Shen Ye dan Pak Tua Zhao juga menyaksikan pertempuran di luar. Orang tua Zhao juga merasa ngeri. Dia menemukan bahwa kekuatan Ye Guan telah meningkat pesat setelah bergabung dengan gadis itu. Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, jika Tuan Ye mencapai alam Sinto, alam ilahi, memikirkan hal ini, ekspresi Pak Tua Zhao berangsur-angsur menjadi serius. Jika Ye Guan mencapai alam Sinto, siapa yang akan menjadi lawannya di alam fusi dan Sinto? Shen Ye juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Guan bisa bertarung begitu lama dengan 4 orang kuat yang telah mencapai 40% keilahian di alam Sinto. Terlebih lagi, setelah keempat orang ini bekerja sama, kekuatan yang mereka keluarkan jauh melampaui wilayah mereka sendiri. Tapi Ye Guan bertahan, dia tidak hanya menahannya, dia juga memukulnya semakin keras. Yang paling penting adalah sejauh ini, Ye Guan belum menggunakan kekuatan kedua garis keturunan tersebut. Jika dia melakukannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Selain itu, dia tahu bahwa Ye Guan juga memiliki pedang ajaib. Di luar menara kecil, pertempuran berlanjut. Saat ini, pertarungan antara kedua belah pihak sudah sangat sengit. Setelah Ye Guan bergabung dengan Ao Qian Qian, pertahanan fisiknya langsung berubah drastis. Ditambah dengan kemampuan penyembuhan dirinya yang luar biasa, gaya bertarungnya saat ini berbeda dari sebelumnya berbeda. Gaya permainannya saat ini tidak bernyawa, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, menukar nyawa dengan nyawa. Ia dapat bertarung seperti ini, namun keempat Jenderal Tao tidak berani bertarung seperti ini, karena ia tidak memiliki pertahanan fisik dan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Justru karena inilah meskipun mereka bekerja sama untuk menekan Ye Guan tidak lebih lemah dari mereka dalam hal momentum. Pada saat ini, keempat orang itu secara bertahap menjadi marah dan mengepung Ye Guan dengan gila-gilaan. Bang! Ye Guan langsung ditolak oleh kekuatan yang menakutkan. Begitu dia mundur, pemimpin pria berjubah hitam itu bergegas ke depannya lagi, tetapi pada saat ini, pedang niat di tangan Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi pedang King Xuan. Dia menikam dengan pedangnya. Ledakan. Di depan Ye Guan, kekuatan mengerikan hancur. Kemudian, pria berjubah hitam yang memimpin langsung terlempar.
Saat dia terbang, tubuhnya mulai retak dan darah berceceran. Bukan hanya dia, 3 pria berjubah hitam lainnya juga sedang kebingungan saat ini. Apa yang terjadi? Kamu memandang pria berjubah hitam di kejauhan, yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Salah satu pria berjubah hitam tiba-tiba berkata dengan kaget, "Itu pedang itu, hati-hati." Begitu dia selesai berbicara, Ye Guan bergegas ke pemimpin pria berjubah hitam. Ekspresi yang terakhir berubah drastis dan dia dengan cepat mengulurkan perisai kuno emas di depannya King. Xuan Jian terkoyak-koyak dan segera setelah itu, kepala pemimpin berjubah hitam melesat ke langit dengan pilar seperti darah memenggal kepala. Melihat pemandangan ini, 3 pria berjubah hitam yang tersisa tetap di tempat mereka berada, tetapi segera, mereka tiba-tiba terbangun karena Ye Guan sudah membunuh mereka. Mereka bertiga berbalik dan ingin melarikan diri. Saat mereka melihat bos mereka dibunuh, mereka tidak lagi berpikir untuk bertarung. Namun, Ye Guan lebih cepat. Tertawa. Saat cahaya pedang melintas di langit, kepala pria berjubah hitam juga terbang keluar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Guan langsung membunuh 4 Jenderal Tao. Melihat adegan ini, Pak Tua Zhao berkeringat dingin, karena saat dia bertarung dengan Ye Guan, dia meminta Ye Guan untuk menggunakan pedang ini, tapi Ye Guan tidak menggunakannya saat itu, dia akan takut mati. Tingginya sudah 1 kaki. Memalukan. Itu keterlaluan. 4 Jenderal Tao terbunuh begitu saja. Ekspresi Shen Ye juga sangat serius saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Guan. Jika Ye Guan menggunakan semua kartunya, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Terutama pedang ilahi ini. Pedang ini terlalu kuat. Setelah Ye Guan membunuh 4 Jenderal Tao, matanya perlahan tertutup. Pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar, dan cahaya merah samar memancar dari tubuhnya. Meskipun garis keturunan iblis gila belum terbangun, matanya yang pembunuh penuh dengan pikiran membunuh saat ini. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Zhao." Orang tua Zhao muncul di depan Ye Guan. Dia memandang Ye Guan dan sikapnya tiba-tiba menjadi lebih hormat. "Tuan Ye." Ye Guan Dao, di mana markas besar kota Dao? Pak tua Zhao sedikit terkejut, lalu berkata, "Dao, markas besar kota Dao." Ye Guan mengangguk. "Ya." Pak tua Zhao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye bermaksud." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak suka membalas dendam dalam semalam. Saya suka membalas dendam saat itu juga." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi Pak Tua Zhao tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ye akan membalas dendam pada Daoshi. Pak Tua Zhao mengingatkan, "Tuan Ye, pasar ini tidak mudah." Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Ye Guan cukup kuat, dia tahu betul bahwa air di kota Dao sangat dalam. Masih agak tidak realistis bagi Ye Guan dan mereka bertiga untuk menghancurkan kota Dao sendirian. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pimpin jalan, memimpin jalan." Orang tua Zhao memandang Ye Guan. Melihat Ye Guan telah mengambil keputusan, dia berhenti mencoba membujuknya dan mengangguk. "Oke." Kamu melihat sekeliling, membuka telapak tangannya, dan 4 cincin Na terbang ke tangannya. Ada pembuluh darah leluhur di 4 cincin Na. Dan sekarang, dia memiliki 12 pembuluh darah leluhur. Namun sayang sekali keempat pembuluh darah leluhur ini tidak sebaik pembuluh darah leluhur yang ditinggalkan oleh Senyi. Pembuluh darah leluhur yang ditinggalkan oleh Senyi memiliki kualitas terbaik. Setelah meletakkan cincin itu, Ye Guan melambaikan lengan bajunya dan kepala 4 Jenderal Tao disingkirkan olehnya.
Kemudian, dia dan Pak Tua Zhao menghilang dari lapangan. Di sisi lain, mereka berdua sedang menonton adegan ini. Itu adalah wanita dengan rok polos dan ahli pedang manusia. Bersambung.